Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di presentasi ini, kami dari tim Wings akan membahas budgeting capital project untuk UMKM Naracoba, yaitu usaha kuliner yang sedang kami analisis untuk melihat kelayakan pengembangannya. Jadi kita akan jelasin mulai dari latar belakang, perhitungan finansial, sampai kesimpulan dan saran. Nah, di sini aku mau memperkenalkan di tim Wings itu ada siapa aja. Jadi di sini ada Atta Devakans, ada Anastasia Irautena Madina, ada Gitsa Absari Dewantoro, dan juga ada Wina Novelia Putri. Jadi teman-teman, di latar belakang ini aku mau menjelaskan kenapa industri makanan, khususnya kue kering, itu mempunyai peluang yang sangat besar. Kalau kita lihat ekonomi Indonesia di tahun 2025 ini kondisinya stabil, bahkan tumbuh lebih dari 5%. Nah, kondisi ekonomi yang lagi bagus ini ternyata didorong dengan UMKM, terutama UMKM makanan dan minuman. Artinya, sektor kuliner itu lagi punya pasar yang luas dan peminatnya tinggi. Terus kalau kita lihat tren konsumennya, mulai 2025 orang-orang makin mencari produk yang premium, unik, dan tentunya aman untuk dikonsumsi. Gak cuma enak aja, tapi juga punya nilai yang lebih. Dan ini didukung sama data pasar kue kering global yang diprediksi bisa menyentuh 92 miliar dolar di 2025. Jadi peluangnya tuh gede banget. Makanya pelaku usaha di bidang ini perlu terus berinovasi baik dari bahan baku premium sampai varian rasa yang kreatif supaya bisa bersaing dan menangkap peluang yang lagi berkembang. Dan itu juga yang jadi alasan kenapa usaha Naracoba relevan untuk dikembangkan. Naracoba adalah UMKM kuliner yang berdiri sejak 2019, didirikan oleh Nazifat Zahara, mahasiswi Universitas Maranatha, Bandung. Bisnis ini mengusung konsep hybrid food, yaitu menggabungkan berbagai gaya makanan untuk menciptakan cita rasa baru yang sesuai dengan tren anak muda. Meskipun berfokus pada kualitas premium, Naracoba juga tetap menjaga harga produk agar terjangkau. Operasional bisnis ini dijalankan secara homemade, di mana dengan dua lokasi aktif, yaitu Serang di Taman Widya Asri Lontar Baru dan Bandung, Bali Garden City View Cibenying. Model bisnis Naracoba berbasis pre-order, di mana produk dijual disesuaikan dengan permintaan pasar. Produksi dilakukan homemade dengan kapasitas terbatas, misalnya 3 loyang brownies per PO. Dan selama PO cuma menjalankan 2 kali. Pendekatan ini terbukti efisien karena menjaga profit margin sehat, meminimalkan food waste, menumbuhkan loyalitas pelanggan lewat word of mouth dan media sosial Naracoba sendiri dan Nazifah Zahara. Selanjutnya pada slide menu, harga, dan pencapaian. Cinnamon roll, beef mentai rice, dan Oreo cream cheese memiliki harga yang sama, yaitu Rp35.000. Sedangkan dimsum mentai isi 4 memiliki harga Rp25.000, cookies monster Rp20.000, dan brownies cookies Rp65.000. Model PO yang terbatas membuat produk Naracoba sering sold out, menunjukkan tingginya demand dan antusiasme konsumen. Dalam satu kali batch, Naracoba pernah mencapai omset hingga 6 juta, menunjukkan potensi bisnis yang besar. Pelanggan dapat langsung mengambil pesanan di rumah produksi atau melalui layanan pengantaran, menjadikan Naracoba bisnis rumahan yang efisien, fleksibel, dan terus berkembang. Baik, selanjutnya masuk ke bagian penyusunan dan perhitungan cash flow. Estimasi pendapatan Naracoba menunjukkan perubahan yang cukup signifikan selama periode 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, total pendapatan mencapai Rp38.040.000 yang berasal dari beragam produk seperti cookies monster, cinnamon roll, hingga beef mentai rice, dengan total biaya sebesar Rp21.716.000. Naracoba memperoleh arus kas bersih sebesar Rp16.324.000 pada tahun tersebut. Memasuki tahun 2024, pendapatan meningkat cukup tajam menjadi Rp55.560.000. Kenaikan ini juga diikuti oleh bertambahnya biaya produksi dan operasional menjadi Rp27.220.000, sehingga arus kas bersih yang dihasilkan mencapai Rp28.340.000. Tahun 2024 ini menjadi periode paling produktif, mencerminkan tingginya permintaan dan peningkatan aktivitas produksi. Namun pada tahun 2025, pendapatan menurun menjadi Rp29.400.000, sejalannya dengan berkurangnya biaya total menjadi Rp16.090.000.
Penurunan ini menghasilkan arus kas bersih sebesar 13.310.000. Turunnya pendapatan berpotensi disebabkan oleh menurunnya daya tarik produk, perubahan preferensi konsumen, serta keterbatasan waktu dan kesibukan owner sehingga intensitas produk tidak lagi setinggi tahun sebelumnya. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil analisis kelayakan investasi menunjukkan bahwa UMKM Narakoba memiliki prospek finansial yang baik untuk dikembangkan. Payback period selama 4,6 tahun menggambarkan bahwa modal dapat kembali dalam jangka menengah yang masih wajar untuk usaha kuliner berbasis home industry. Namun, periode ini juga menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas produksi agar arus kas tetap konsisten. Nilai NPV sebesar 27.085.000 yang positif menandakan bahwa manfaat ekonomi jangka panjang melebihi investasi awal. Meski demikian, penurunan pendapatan pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa keberlanjutan NPV bergantung pada peningkatan kapasitas produksi dan konsistensi operasional. Indikator IRR sebesar 74% menunjukkan tingkat pengembalian yang jauh lebih tinggi daripada expected return 10%, sehingga usaha ini sangat menguntungkan secara finansial. Namun, angka tinggi ini perlu dipahami dalam konteks dinamika usaha yang memiliki permintaan fluktuatif tetapi kapasitas produksi terbatas. Nilai Profitability Index sebesar 2 memperkuat bahwa penggunaan modal dalam usaha ini efisien, di mana setiap Rp1 investasi menghasilkan manfaat Rp2. Seluruh indikator tersebut menggambarkan bahwa Narakoba memiliki potensi besar untuk scale up. Tantangan utama tetap berada pada keterbatasan produksi akibat waktu dan tenaga, sehingga peningkatan kapasitas menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi pasar yang sudah valid dan stabil. Nah, di bagian kesimpulan ini, kita bisa melihat bahwa hasil analisis yang kita lakukan menunjukkan kalau UMKM Naracoba sebenarnya mempunyai prospek usaha yang positif dan layak banget buat dikembangkan. Kenapa? Karena permintaan pasarnya stabil, konsumennya loyal, dan produk yang ditawarkan sudah tervalidasi dengan baik. Terus dari sisi finansial juga hasilnya bagus. Payback periodnya sekitar 4 tahun, NPV-nya positif, IRR-nya tinggi banget yaitu 74%. Dan PI-nya juga menunjukkan nilai kelayakan. Jadi secara angka, Naracoba ini memang menjanjikan dan bisa memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Tapi meskipun potensinya bagus, masih ada tantangan. Yang paling kerasa yaitu keterbatasan kapasitas produksi sama waktu operasionalnya. Jadi sebenarnya kalau ini bisa ditingkatkan, usaha Naracoba ini bisa lebih maksimal lagi menangkap peluang pasar yang lebih besar. Makanya di bagian saran ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas produksi, lalu yang kedua yaitu optimasi manajemen waktu dan operasional, lalu yang ketiga yaitu memperluas saluran pemasaran, dan yang terakhir yaitu diversifikasi serta inovasi produk. Nah, 4 hal ini diharapkan bisa membantu Naracoba untuk berkembang lebih jauh dan punya kinerja finansial yang lebih kuat ke depan. Sekian dari tim Wings untuk penjelasan mengenai budgeting capital project UMKM Naracoba. Kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.